Linda menduga Tama pasti mencoba memverifikasi sesuatu. Tapi melihat dia tidak mau menjelaskannya dengan jelas, dia sangat bijaksana dan tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat, "Tuan Renza, jika Anda memiliki kebutuhan atau pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja." "Tidak masalah." Tama mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Melihat wajah bingungnya, Isyana mau tidak mau bertanya, "Mengapa Tuan Muda bermasalah sekarang?" Tama berkata dengan tenang, "Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu lagi." Pada saat itu, 9 kitab suci surgawi yang misterius tampak seperti sebuah buku, namun kenyataannya tidak terlihat seperti sebuah buku. Lagi pula, setelah aku memungutnya, itu sangat berat. Segera berubah menjadi bubuk, tapi semua isinya tercetak secara misterius di pikiranku. Setelah jeda, Tama melanjutkan, "Jadi, apa ini berarti 9 kitab suci surgawi yang misterius hanyalah barang sekali pakai, yang diperuntukkan hanya bagi satu orang yang dapat memperoleh isinya?" Isyana mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Itulah yang Tuan Muda duga." Tama menambahkan, "Kalau begitu, ketika aku menemukannya, potnya baru saja pecah. Dan itu belum berubah menjadi bubuk. Apa itu berarti tidak ada orang lain yang membaca isinya sebelum aku menemukannya?" Isyana berpikir sejenak dan berkata, "Kurasa tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang membaca isinya. Aku merasa lebih seperti orang lain yang ingin melihatnya tapi tidak bisa." Setelah mengatakan itu, Isyana menambahkan, "Dari mulut Paman Tuan Muda, kita dapat mengetahui bahwa ayah Tuan Muda mendapat edisi ke-19 di masa lalu. Ketika dia membaca kata pengantar sutra misterius, dia merasa seolah-olah dia telah menemukan harta karun dan mengorbankan semua waktunya untuk mempelajari misteri tersebut. Oleh karena itu, menurutku tidak ada alasan baginya untuk memahami lebih dalam tentang 9 kitab suci misterius, setelah mempelajari kata pengantar 9 kitab suci misterius. Dia memilih untuk tidak mempelajarinya, tapi menyerahkannya langsung kepada Tuan Muda." Tama setuju dan berkata, "Ya, menurut pemikiran orang normal. Karena ini sebuah buku, betapapun bagus atau langkanya, kamu juga dapat membacanya terlebih dahulu dan kemudian memberikannya kepada putramu. Atau ajarkan isinya kepada anakmu. Tidak ada alasan sama sekali. Kamu bahkan tidak membacanya sendiri, kau hanya menyimpannya dan menunggu hingga lebih dari 20 tahun kemudian untuk memberikannya kepada putramu untuk dilihat." Isyana mengangguk dan berkata, "Jadi, menurutku hanya ada satu kemungkinan, yaitu meskipun ayah Tuan Muda memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius pada saat itu, dia tidak bisa mendapatkan isinya. Ini seperti teka-teki yang dia pecahkan. Itu adalah teka-teki yang tidak dapat dipecahkan, jadi dia memikirkan cara untuk menyerahkannya kepada Tuan Muda untuk memecahkannya." Tama berkata, "Maksudmu, ada beberapa batasan dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, sehingga meskipun ayahku mendapatkannya, dia tidak dapat melihat isinya, tapi hanya aku yang bisa mendapatkan isinya?" "Ya," Isyana berkata dengan tegas, "menurutku memang demikian. Mungkin Tuan Muda memiliki takdir yang lebih kuat, sehingga dia dapat dikenali oleh 9 kitab suci surgawi yang misterius." Tama bertanya balik, "Mereka semua mengatakan bahwa akulah naga, lalu aku ingin bertanya, apa naga itu lahir?" "Tentu saja," Isyana berkata tanpa berpikir, "nasib ditentukan saat kamu dilahirkan. Tuan Muda secara alami akan menjadi naga ketika dia lahir." Tama bertanya lagi, "Jadi sejak aku terlahir sebagai naga, mengapa ayahku mengatur agar aku menunggu sampai aku berumur 27 tahun untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius?" Isyana berpikir sejenak dan berkata, "Bukankah Tuan Muda mengatakan bahwa dia adalah seekor naga sebelumnya? Apa itu pola kawanannya?"
Terima kasih kepada ahli waris Rudy karena telah membantumu memecahkan dilema ini. Mungkin, hanya karena kamu sedang dalam proses terjebak dalam kawanan, ayahmu telah menunggumu untuk memecahkan dilema ini. Tama bergumam, tapi Rudy tidak tinggal di Jakarta sepanjang waktu menungguku memecahkan kesulitan ini. Dia datang ke Jakarta lebih dari sebulan yang lalu, yang berarti ketika dia datang ke Jakarta, dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, ayahku telah meninggal selama 20 tahun. Dia bukanlah seorang peramal sepertimu. Bagaimana dia bisa tahu 20 tahun yang lalu bahwa aku akan berusia 27 tahun dan dapat mengatasi dilema itu? Isyana hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia berpikir lama dan kemudian berkata, "Apa yang dikatakan tuan muda itu benar. Meskipun aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, ayahmu tidak akan mampu menghitung segala sesuatunya 20 tahun dari sekarang dengan begitu akurat 20 tahun yang lalu." Tama berkata lagi, "Saat itu ketika aku bertemu Tuan Rival, dia berkata bahwa dia datang ke Surabaya untuk memilih tanah harta karun geomantik untuk keluarga Renza atas permintaan kakekku. Aku juga sudah memverifikasi hal ini dengan kakekku dan banyak pihak lainnya. Saat keluarga Renza sedang sial, kakekku sangat meminta bantuan kemana-mana. Dan akhirnya dia meminta bantuan Tuan Rival. Oleh karena itu, kemampuanku untuk memecahkan situasi Dragon Trap soal seharusnya tidak diatur oleh ayahku sebelumnya." Isyana bertanya, "Bagaimana dengan ahli waris Tuan Rival? Apa mereka sudah memberitahu Tuan Muda kapan situasi di mana naga yang terperangkap di pantai terjadi?" Tama memikirkannya sejenak dan berkata, "Menurut apa yang dia katakan, itu seharusnya terbentuk ketika aku menikah." Isyana bingung dan berkata, "Aku semakin tidak dapat memahaminya. Tuan Muda berusia 28 tahun ini, sejak lahir hingga 23 tahun, kamu masih seekor naga, dan tidak pernah terjebak. Jadi mengapa Rudy tidak memberikan 9 kitab suci surgawi yang misterius kepada Tuan Muda sebelum dia berusia 23 tahun? Tama menghela napas, "Iya, aku juga tidak dapat memahaminya. Dan yang lebih tidak dapat kupahami adalah bahwa Rudy tidak muncul sebelum aku berusia 23 tahun. Kemudian aku menikah dan terjerumus ke dalam dilema longkuan soal. Baru 4 tahun kemudian Tuan Rival mengungkapnya. Bagaimana Rudy bisa begitu akurat dalam memanfaatkan peluang ini? Dari titik waktu yang dikatakan Tuan Rival kepadaku, dapat dipastikan bahwa setelah dia benar-benar menyelesaikan dilema Dragon Trap soal, aku segera memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius. Artinya Rudy tahu kapan aku bisa keluar dari kesulitan itu. Jadi dia datang ke Jakarta untuk bersiap sebulan sebelum aku menyingkirkan kesulitan itu." Isyana berseru, sepertinya dia memperhatikan keluarga Renza dan Tuan Muda. Dan bahkan memperhatikan setiap gerakan Tuan Rival. Tama hanya bisa menghela nafas, "Sekarang sepertinya jika kamu ingin tahu apa yang terjadi, kamu harus menemukan Rudy ini, dia pasti tahu segalanya." Isyana setuju dan berkata, "Menemukan dia adalah kuncinya. Tapi ada satu hal lagi, aku ingin Tuan Muda mengonfirmasi dengan ayah mertuamu." Tama bertanya padanya, "Ayah mertuaku? Apa yang perlu aku konfirmasi dengannya?" Isyana berkata dengan serius, "Kamu perlu memastikan dengannya bagaimana botol pegas pot giok itu pecah saat kamu berada di toko barang antik." Tama berkata, "Tangan licinnya lah yang mematahkannya." Isyana bertanya balik, "Tapi Tuan Muda tidak pernah melihat tangannya yang licin saat itu?" Tama mengangguk, "Memang, ini yang dia katakan padaku." Isyana berkata, "Sekarang tampaknya pot batu giok dan vas pegas yang pecah adalah kunci bagi Tuan Muda untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius nanti. Itu seperti satu-satunya sumbu yang bisa meledakkan bahan peledak. Oleh karena itu, kupikir kondisi pemicuan yang penting seperti itu tidak diperlukan."
Kita harus menaruh harapan pada apa tangan ayah mertuamu itu licin. Jadi, bagaimana sebenarnya botol pegas potgiok itu terlepas dari tangan ayah mertuamu dan pecah berkeping-keping? Ini juga sangat penting. Apa itu tipuan Rudy yang disengaja, atau botol pegas potgiok yang jatuh dengan sendirinya? Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.